Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Septia Azahra dengan NPM 2022 10515181 dari mata kuliah Aplikom 6A4. Di sini saya akan membuatkan tutorial atau cara untuk mencari uji normalitas, uji asumsi, uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, dan terakhir uji korelasi berdasarkan data dari judul penelitian kelompok saya yang berjudul Hubungan Prestasi Belajar dengan Kepercayaan Diri pada Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pertama-tama di sini saya akan menyiapkan data mentah dari kuesioner yang sudah disebar dengan variabel prestasi belajar dan kepercayaan diri. Nah, data mentah ini dipindahkan ke JASP. Yang pertama ini kita mencoba uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini terdistribusi normal atau tidak. Pertama itu ke distribution, lalu ke normal. Terus pertama kita akan menguji variabel kepercayaan dirinya, lalu pindahkan ke get variable from dataset. Lalu kita bisa menggunakan QQ-plot untuk mengetahui sebaran data. Karena data yang kita miliki ini respondennya itu lebih dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi itu berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov ini diperoleh nilai statistik sebesar 0,224 dengan signifikansi p-value kurang dari 0,001. Nilai signifikansi yang berada di bawah taraf signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa data tidak berdistribusi normal. Temuan ini juga didukung oleh QQ-plotnya yang menunjukkan penyimpangan data dari garis diagonal, terutama pada bagian ekor distribusinya. Penyimpangan tersebut mengindikasikan adanya deviasi dari distribusi normal yang memperkuat hasil uji statistik sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Setelah mengetahui data kepercayaan diri ini tidak terdistribusi normal, kita ingin mengetahui apakah variabel IPK kita ini terdistribusi normal atau tidak. Yang pertama itu ke distribution, lalu ke normal, ini ditutup lalu ke generate and display data. Nah, variabel IPK ini masukin ke get variable from dataset, centang yang QQ-plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini sudah ditemukan hasilnya teman-teman. Jadi berdasarkan variabel IPK ini, hasil uji Kolmogorov-Smirnov ini menunjukkan nilai statistik sebesar 0,388 dengan nilai signifikansi p-value kurang dari 0,001, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa distribusi data tidak normal secara statistik. Hal ini diperkuat oleh visualisasi QQ-plot di mana titik-titik data menunjukkan penyimpangan signifikan dari garis diagonal yang merupakan indikator ideal distribusi normal. Pada beberapa titik dalam plot juga menunjukkan adanya kemungkinan data discrete atau closed string nilai tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Kondisi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan metode analisis selanjutnya. Oke, selanjutnya jika kita ingin mengetahui item yang kita miliki ini apakah valid atau tidak, di sini saya mempunyai data mentahnya lagi, tapi sudah per item ya teman-teman. Selanjutnya pindahkan ke JASP. Nah, dan jangan lupa per itemnya ini diubah ke scale ya. Untuk menguji validitas ini, kita pencet faktor, terus confirmatory factor analysis. Setelah itu, item-item ini kita pindahin semua, kecuali total. Ke faktor 1 kita pindahinnya. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini teman-teman. Semua indikator atau item 1-10 dalam model memiliki loading faktor signifikan. P-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai estimate di atas 0,5. Sehingga dapat disimpulkan seluruh item valid terkecuali item 6 dengan mengukur konstruk yang dimaksud yaitu kepercayaan diri. Item A6 ini dapat dipertimbangkan untuk direvisi atau dikaji ulang jika ingin pengembangan skala yang baru. Nah, selanjutnya jika sudah mengetahui bahwa terdapat item yang valid dan yang tidak valid, kita bisa langsung menguji reliabilitas untuk menguji apakah alat ukur yang kita gunakan ini konsisten atau tidak. Yang pertama tuh pencet reliability undimensional. Nah, karena tadi item nomor 6 itu tidak valid ya teman-teman, kita bisa mengecualikannya.
Kita checklist yang koefisien alfa dan yang koefisien yang di atas ini tuh kita hilangkan checklistnya. Ini di hasilnya teman-teman. Jadi skala yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang memadai dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,747. Ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang cukup baik dalam mengukur konstruk kepercayaan diri atau prestasi belajar. Dengan demikian, instrumen dapat dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya kita akan uji korelasi. Analisis ini digunakan untuk menguji validitas item secara korelasi, yang melihat seberapa besar hubungan antara masing-masing item dengan skor total dan antar item. Nah, ini tuh ke regression, terus ke correlation, lalu item ini kita masukkan semuanya sampai ke total. Lalu karena kita datanya non parametrik ya teman-teman, kita akan menggunakan Spearman. Kita pindahkan, lalu kita tunggu hasilnya. Nah, ini di hasilnya. Berdasarkan hasil analisis korelasi Spearman, seluruh item menunjukkan hubungan yang signifikan dengan skor total p-value kurang dari 0,001. Dengan nilai korelasi berkisar antara 0,269 hingga 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, semua item itu memiliki validitas item total yang memadai. Berikutnya, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel antara prestasi belajar atau IPK dengan kepercayaan diri, nah itu bisa kita pencet regression, lalu correlation, terus kita masukin variabel IPK dan kepercayaan diri. Masih sama seperti tadi menggunakan Spearman dan ini adalah data yang kita peroleh. Nah, nilai korelasi minus 0,072 termasuk dalam kategori sangat lemah dan berarah negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kepercayaan diri tidak secara konsisten berkorelasi dengan peningkatan IPK. Karena p-value lebih besar 0,05, maka tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dan prestasi belajar atau IPK pada mahasiswa. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis, karena data kita non parametrik, di sini kita menggunakan t-test yang independent sample t-test. Kita menggunakan IPK sebagai dependent dan gender sebagai grouping. Karena data yang kita miliki non-parametrik, kita menggunakan mean Whitney. Lalu untuk mengetahui apakah data kita homogen, kita pencet yang equality of variance dan descriptive. Nah, diperoleh nih untuk independent sample t-test diperoleh p-value-nya 0,019. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji mean Whitney U, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai IPK antara dua kelompok yang dibandingkan. U-nya ini 176,500, p-value-nya 0,019, nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan IPK antara kelompok tidak terjadi secara kebetulan, melainkan secara statistik bermakna. Nah, untuk homogennya diperoleh p-value 0,010. Nah, berdasarkan hasil uji Levens terhadap variabel IPK, diperoleh nilai F sebesar 6,710 dengan signifikasi p-value 0,010 karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan varians yang signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas varians tidak dipenuhi, sehingga metode statistik non-parametrik seperti mean Whitney U test test menjadi pilihan yang tepat dalam analisis perbedaan kelompok terhadap IPK dalam penelitian ini. Terakhir, untuk data IPK terhadap laki-laki dan perempuan itu diperoleh berdasarkan hasil statistik deskriptif, maka perempuan memiliki rata-rata IPK yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki. Dengan nilai koefisien variasi yang lebih rendah, menandakan tingkat konsistensi yang lebih tinggi pada kelompok perempuan. Hasil uji mean Whitney U ini menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan secara statistik atau p-value-nya itu tuh 0,019, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan IPK yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan juga perempuan. Temuan ini didukung pula oleh hasil mean rank yang lebih tinggi pada kelompok perempuan, menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa perempuan memiliki capaian akademik yang lebih baik dalam sampel penelitian ini. Sekian penjelasan dari beberapa uji JASP yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.